Hai guys, kembali lagi bersama aku Novanda Rahayuning Ratri. Dan kali ini kita akan membahas musik bersama teman aku. Siapa namanya kak? Zidan. Oke, namanya Zidan. Diinget-inget ya. IG-nya apa kak? Zidan Alfananda. Ya, di follow ya. Di follow dua Oke, kali nggak apa? nggak usah. Jadi aku mau tanya-tanya nih tentang musik ke kakaknya. Weh kakaknya. Kakaknya itu awal awal banget tertarik di bidang musik itu karena apa kak? Dapat hidayah kayaknya ya dari Yang Maha Kuasa. Dapat hidayah, bagus banget. Dapat hidayah ya dia. Hidayahnya disalurkan melalui keluarga itu tuh. Oh, Belum melalui belum keluarga. belum selesai tadi penjelasannya Mbak, sabar. Jadi emang keluargaku tuh ada beberapa yang emang udah terjun di musik, terutama ayahku sendiri juga sebagai seorang musisi, terus sama ada omku itu juga pemusik. Jadi ya tertariknya kayaknya karena doktrin dari kecil ya, udah dicekokin musik dari kecil ya. Jadi tapi ya nggak tahu juga sih, kadang kan ada juga orang yang semisal kalau dia udah dicekokin musik dari kecil gitu, dicekokin gitu bosannya apa ya, cekokin tuh Di edukasi. diedukasi dari kecil tentang musik gitu, tapi kan ternyata passionnya nggak di situ juga bisa juga. Tapi kebetulan entah kenapa aku passionnya di sini gitu, ya itu tadi terinspirasi sama ayah sama keluarga besar juga sih. Berarti dari keluarga. Kalau boleh tahu ayahnya tuh siapa sih? Biar temen-temen yang lain juga pada tahu tuh ayahnya tuh siapa. Ya adalah ayah saya salah satu pemain musik. Oh, nggak mau nyebutin dia. Follow IG ku aja biar tahu. Promosi. Malah disuruh promosi nih. Jadi berarti dari kecil nih kamu udah terjun di dunia musik. Terus kamu tuh latihan musik itu di mana sih? Penasaran banget nih. Kalau latihan sih dulu ceritanya gini sih, kenapa bisa terjun ke musik tuh sebenarnya ya nggak ada paksaan juga dari orang tua, karena sebenarnya aku mau jadi apapun itu juga terserah gitu loh. Cuman waktu umur 4 tahun kalau nggak salah ya, itu tuh aku udah tertarik aja sama musik. Kalau habis lihat konser diajakin ayah nonton konser gitu tuh, kalau di rumah tuh sering kebayang-bayang terus bikin mainan gitu kayak konser-konseran gitu. Nah terus sering juga lambat laun tuh malah mukulin panci di di dapur kan, mukulin panci itu. Nah terus dari situlah bunda sama ayah sempat bilang ke aku, kalau mau kamu nabung nanti bagian apa, iuran sama bunda sama ayah gitu, nabung nanti tak tambahin ayah sama bunda buat beli drum gitu. Terus dari situ aku semangat nabung kan, beli drum dah akhirnya. Nah kebeli drum itu umur 5 kalau nggak salah, TK kecil atau TK besar, pokoknya itu masih TK gitu. Nah terus dari situ deh mulai kedubrakan. Di situ juga dulu tahun segitu tuh zamannya masih ada MTV, Music TV di Global TV kalau nggak salah ya. Nah itu aku biasanya tuh kalau pulang dari sekolah gitu kan, ganti baju, cuci kaki gitu, terus langsung ngedram sambil nonton MTV gitu. Latihannya dulu gitu. Aku nggak sejauh ini les musik itu, oh ya pernah masuk cuma sekali dua kali, tapi akhirnya keluar karena kayak kayak lebih seneng otodidak aja sih, kayak lebih seneng ngulik sendiri, bukan orang yang seneng les-lesan gitu. Tapi denger-denger kamu punya band tuh waktu kamu SD kalau nggak salah. Itu namanya kalau nggak salah The Catcher. Iya. Boleh diceritain dong tentang The Ceritanya. Catcher itu? Kayaknya seru Oh. banget tuh. Jadi kalau The Catcher itu sebenarnya tuh gini, waktu TK itu sampai SD kelas berapa ya? Pokoknya aku inget tuh SD kelas 1 tuh udah main di pentas seni gitu di sekolah. Nah, terus aku berhenti ngeband itu sempat sempat waktu kelas 3 atau kelas 2 itu udah berhenti ngeband. Ya nggak berhenti ngeband sih, karena waktu itu kan nggak punya band. Cuma ayah kan ada studio kan di Scarlet Plaza itu, bangun studio. Terus kalau mau ngeband itu harus datang ke sana, soalnya drumnya waktu itu udah dijual ke temannya ayah. Terus mager mager ngeband karena ya jauh juga kan, nggak dari rumah kan juga jauh, nggak ada yang nganter dan lain-lain gitu. Jadi malas aja ke sana, terus berhenti latihan.
Cuma kebetulan kok waktu berhenti gitu kelas 4 atau kelas 5 gitu tuh temennya ayah sih, ada yang bilang ke ayah, gimana kalau Zidan tak ajakin ngeband, bikin band yang namanya The Catcher itu. Cuma di situ aku bukan jadi drummer, di situ aku sebagai keyboardist karena di band itu kekurangan keyboardist. Nah terus sebenarnya kan bukan passionku ya untuk keyboard itu, jadi agak susah sih penyesuaiannya. Ya pada saat itu ya aku masih yang namanya bermusik itu bukan pakai rasa, tapi cuma sekedar bermusik aja gitu, nggak bisa ngerasain moodnya lagu gimana dan lain-lain. Ya namanya juga anak-anak dipaksa ngeband tapi bukan instrumennya yang disenengin kan juga beda kan feelnya. Nah itu tuh gara-garanya temennya ayah tuh tahu kalau ayah kan keyboardist, jadi aku diajaknya keyboard deh, padahal aku kan dari kecil ngedrum gitu. Ya udah dulu awal-awal itu keyboard cuma pakai 3 atau 2 jari gitu doang. Ya nggak bisa main keyboard sama sekali dari nol kalau Agak main susah keyboard gitu itu. ya buat nyesuaiin. Wah penyesuaiannya tuh aku sama The Catcher itu dari kelas 4 SD ya kalau nggak salah, 4 sampai 6, 3 tahunan. 3 tahunan itu pun ya belum ngerasain aku nyaman keyboard. Waktu aku ngerasain kalau aku keyboard iso enak ki ya waktu SMA, waktu udah terjun di sekolah musik itu. Ya tapi kebetulan ya beruntungnya ya waktu SD itu diajak keyboard, terus terjunnya kan ke festival band gitu. Beruntungnya itu juga sering juara. Orang pertama kali ngeband itu cuma latihan 1 atau 2 kali gitu kan, langsung ikut lomba band, langsung juara 3. Langsung juara itu. Langsung juara 3. Hebat, Padahal kan? itu baru pertama kali. Tuh, baru pertama kali Baru langsung pertama juara, kali ngeband. guys. Gila. Ya gitu. Terus kesibukan kakak sekarang tuh apa? Penasaran banget nih. Karena sering lihat story WhatsApp, story IG itu kayak manggung di kafe gitu ya, kayak keren banget, kayak anak muda banget gitu loh, gila. Itu kira-kira kesibukanmu tuh apa selain manggung-manggung itu? Ya kalau sekarang kesibukannya ya masih kuliah, masih semester 1 kan, masih maba. Terus apa namanya? Ya jadi season player, perkusi gitu. Beberapa kali juga bantuin Darboy Gang, terus dan Ilux. Kalau Ilux itu aku jadi drummer, kalau di Darboy itu jadi pemain perkusinya berapa kali. Terus ya main-main, ngamen-ngamen di acara nikahan gitu, jadi pemain band nikahan. Sama sekarang baru bentuk band, segmentasinya juga mau lari ke sana sih, jadi entertainment gitu, cuma dimulai dari ke kafe-kafe dulu. Berarti dimulai dari dikit-dikit dulu gitu ya? Yoi. Terus denger-denger kamu udah jual karya nih, waduh keren banget kan, udah jual karya di umur berapa sekarang? Umur 19 tahun. Oh baru 19 tahun udah jual karya. Kira-kira karya apa tuh kak? Boleh diceritain nggak? Ya ada beberapa lagu yang udah tak buat, terus tak tawarin ke temen gitu kalau mau bikin lagunya, maksudnya dinyanyiin sama dia gitu. Ya ada beberapa lagu sih, 2 atau 3-an lah, ya baru sedikit, tapi ya gitu. Ya kan aku juga kalau dari SMP itu seneng mainan rekaman gitu kan, di bidang audio gitu juga seneng. Terus belajar dari SMP tak terusin sampai sekarang, jadi kalau mau bikin karya atau apa-apa rekaman tinggal sendiri gitu. Itu juga jadi salah satu kesibukan sekarang sih, jadi recording engineer, terus sama mixing engineer juga, sama arranger gitu. Berarti udah punya studio sendiri di rumah? Kalau di rumah itu cuma studio kecil-kecilan sih. Kalau studioku ya di Skylight itu, tapi belum dibikin studio recordingnya. Rencana mau dibikin studio buat konten gitu sih, cuma belum sempet karena belum ada waktu sama kendala pandemi ini kan, jadi ya gitu. Berat ya di pandemi ini? Wow, berat sekali.
job tercancel banyak. Aduh, sedih ya? Ya sedih. Harusnya di akhir-akhir awal-awal 2020 kemarin itu udah ada beberapa manggung luar kota, cuma ya tercancel karena pandemi ini. Oke, jadi kayak banyak banget cerita dari Zidan karena dia itu masih muda, udah berkarya. Jadi kayak wow gitu loh. Kalian dari generasi sekarang tuh harus pandai-pandai berpikir, apalagi di masa pandemi ini kita harus pinter-pinter ngeluangin waktu ya kan? Ya intinya kalau buat teman-teman jangan malu sih, sama yang penting jangan malu, sama jangan berhenti, jangan stuck di situ aja. Apalagi kalau semisal kamu punya passion ya kembangin terus cari jalan sendiri gimana caranya bisa semisal kamu nih punya passion di musik gitu, cari teman-teman yang se-passion juga di musik, terus tanya-tanyalah, sharing-sharing sama kakak-kakak kalian gimana sih caranya biar bisa ngeband, terus biar bisa ngeband tapi dibayar gitu. Ya itu semua proses sih. Untuk nggak cepet juga aku bisa sampai ke titik ini kan juga waktunya panjang juga kan. Bener banget. Dan ini pun juga aku masih belajar banyak dari kakak-kakak semua. Terus juga masih banyak belajar lah, ini belum ada apa-apanya menurutku. Untuk di titik ini juga masih belum ada apa-apanya. Masih jauh dari harapan gitu ya? Masih jauh dari harapan. Oke, berarti mungkin sekian dulu ya dari kita berdua, dan semoga kalian menikmati dan terima kasih. Dadah.